Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instrumentation system. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, siswa dapat menjelaskan secara tulis apa yang dimaksud dengan instrumentation system beserta ilustrasi. Kedua, menjelaskan secara tulis apa saja yang merupakan konstituen dari instrumentation system beserta ilustrasi. Tujuan suatu sistem instrumentasi yang digunakan dalam membuat suatu pengukuran adalah memberikan data numerik atau nilai numerik terhadap user atau penggunanya berkaitan dengan variabel yang diukur. Suatu sistem instrumentasi atau instrumentation system memiliki input berupa true value atau nilai sebenarnya dari variabel yang diukur, dan juga memiliki output yang disebut sebagai message value atau nilai yang diukurnya. Ilustrasi secara blok diagram adalah sebagai berikut. Di sini, jika sistem pengukurannya mau mengukur tekanan, maka yang sebagai inputnya adalah pressure atau tekanan. Sedangkan output dari sistem pengukuran tersebut adalah nilai tekanan yang terukur. Contoh yang lain adalah yang B ini pengukuran sistem yang mengukur kecepatan, di mana inputnya adalah nilai kecepatan, sedangkan outputnya adalah nilai dari kecepatan tersebut berupa angka numeris. Misalnya suatu roda berputar, kita ukur, output dari pengukuran tersebut berupa angka atau nilai yang menunjukkan kecepatan, misalnya 20 km per jam. Terus contoh yang lain pada gambar C ini mengukur laju aliran fluida, sebagai inputnya adalah flow rate dan keluarannya adalah nilai atau angka flow rate tersebut. Misalnya angkanya yang terukur itu terbaca adalah 5 meter kubik per menit. Adapun konstituen elemen atau elemen bagian dari suatu sistem instrumentasi terdiri dari pertama sensor, yang kedua ada signal processor, yang ketiga adalah display atau fungsi displayer. Sensor seperti yang kita bahas sebelumnya adalah suatu alat atau suatu device yang mengukur output dari suatu proses atau proses variabel. Output dari sensor ini akan menjadi input bagi controller.
Sensor ini secara efektif berkontak dengan proses, di mana variabel yang diukur akan memberikan suatu output, atau sensor akan memberikan output yang sangat tergantung pada nilai dari variabel proses. Sebagai contoh ilustrasi di sini adalah gambar A yang ini adalah sensornya adalah termokabel. Input bagi sensor termokabel ini adalah temperatur, sedangkan keluaran dari sensor adalah IMF atau tegangan listrik atau voltase. Contoh yang lain adalah sensornya adalah elemen resistansi. Inputnya terhadap sensor tersebut adalah temperatur, dan keluaran dari sensor adalah perubahan resistansi. Konstituen yang kedua adalah signal prosesor atau prosesor sinyal. Signal prosesor mengambil output dari sensor dan mengubahnya menjadi bentuk yang pas atau yang tepat dalam penyesuaian. Dalam kasus kita yang termokabel tadi atau sensor termokabel tadi, keluaran dari sensor termokabel yang berupa IMF harus dilakukan amplifikasi atau penguatan sehingga cukup besar dan terbaca pada alat ukur atau suatu pembacaan, misalnya digital meter. Di sini jelas terlihat bahwa jika keluaran sensor IMF ini kecil, maka signal prosesor akan melakukan amplifikasi atau penguatan sehingga outputnya dari signal prosesor ini akan berupa voltase yang lebih besar. Terkadang signal prosesor ini seringkali disebut orang sebagai signal conditioner atau pengkondisi sinyal. Jadi kalau kita ambil contoh yang sensornya resistance elemen atau resistansi, maka kita memerlukan suatu signal conditioner yang dalam jembatan stone atau bridge yang mentransformasi atau mengubah perubahan resistansi ke suatu perubahan voltase. Sebelumnya saya jelaskan bahwa resistansi mengukur input yang temperatur dan keluarannya merupakan perubahan resistansi dalam satuan ohm yang pada signal prosesor ditambahkan resistance bridge sehingga keluaran dari resistance bridge ini bukan lagi merupakan nilai ohm atau resistansi, tapi sudah menjadi voltage change atau perubahan
Yang selanjutnya adalah amplifikasi atau penguatan sehingga didapat perubahan voltase yang lebih besar. Data yang bisa dipahami baik itu grafis ataupun angka digital ataupun apapun bentuknya yang bisa dikenali atau dipahami oleh si observer. Data presentation ini bisa saja menampilkan dalam bentuk display, misalnya pointer yang bersifat analog dengan skala-skalanya, ataupun bersifat visual. Maka lebih lanjut, data presentasi tersebut dapat diamati dan direcord atau dilakukan pencatatan misalnya pada kertas, seperti yang terjadi jika terjadi gempa, maka ada alat pencatat yang bergerak dengan sendirinya berupa grafik naik turun, yaitu merupakan displayer atau data presentation yang merupakan konsekuen dari suatu sistem pengukuran. Atau juga ada juga yang bersifat perekaman data. Hasil rekaman tersebut yang kemudian bisa dibayarkan ke simpan yang akan digunakan sebagai data penelitian dan sebagainya. Jadi secara garis besar bahwa sistem instrumentasi dalam hal ini untuk pengukuran bisa disimpulkan secara kasar atau secara besar terdiri dari sensor, signal prosesor, dan displayer atau data presentation, di mana sensor terkadang digantikan dengan istilah transducer. Nah, transducer didefinisikan sebagai elemen yang mengubah suatu perubahan dari suatu variabel fisik menjadi perubahan atau menjadi bentuk yang lain. Transducer seringkali digunakan untuk elemen yang mengubah suatu elemen yang mengukur variabel fisik atau besaran fisika menjadi sinyal atau menjadi sinyal elektrik. Dan demikian sensor merupakan transducer. Demikian apa-apa yang bisa saya
menyampaikan tentang instrumen sistem. Adapun tugas untuk minggu ini pertama adalah jelaskan dan tangan apa yang dimaksud dengan instrumen sistem beserta ilustrasinya. Yang kedua, jelaskan dan secara tertulis apa saja yang merupakan konstituen dari sistem beserta ilustrasinya. Tugas tersebut wajib dikerjakan secara tanggung jawab dan dikumpul dalam format foto yang dikumpulkan melalui WA grup TPM. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang sistem kendali atau pengendalian dan organisasi di atas kapal. Wassalamualaikum.